Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat pagi yang sekalian. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan kita melalui KBM online di aplikasi Gitek Yayasan Gema Julius School. Nah, sekalian, sebelum kita mulai KBM ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dilindungi dari berbagai macam wabah, bala, musibah yang sedang mewabah di Indonesia. Ini adalah pandemi COVID-19 atau virus corona. Semoga Allah melindungi kita semua, keluarga kita semua dari virus corona. Dan semoga kalian memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin ahlaqana bil hilmi wa sahil lana abwa fadlika wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, pagi ini kita akan mulai KBM di semester genap. Kita awali dengan bab tentang beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki apa itu beriman kepada para rasul, maka kajian kita pagi hari ini meliputi pengertian iman kepada Rasul, kemudian sifat-sifat para Rasul baik yang wajib ataupun mustahil. Kemudian ada juga nanti cara beriman kepada para Rasul. Baik sekalian, sebelum kita memasuki iman kepada Rasul, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Saya akan mengulang-ulang kembali tentang makna iman itu apa. Arti iman secara bahasa adalah percaya. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang telah menciptakan seluruh jagat alam raya ini, ya, termasuk di dalamnya manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua itu adalah ciptaan Allah. Itu mana iman secara bahasa, artinya percaya. Kemudian apa makna iman secara istilah atau secara istilah syar'i? Iman secara istilah maknanya adalah tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa af'al bil arkan. Yaitu iman adalah secara istilah dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diaplikasikan, direalisasikan atau diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Itu iman maknanya secara istilah. Nah, sekalian, adapun beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah, ini kalian lihat di layar, ya, meyakini dengan sepenuh hati
bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Setiap nabi dan rasul itu Allah utus dengan berikut umatnya. Kita tahu bahwa yang wajib kita imani ada 25 nabi dan rasul. Maka 25 rasul itu mereka mendapatkan setiap nabi dan rasul memperoleh umat dan untuk menyampaikan ajaran wahyu yang Allah berikan kepadanya. Itu makna iman kepada para rasul. Lalu apa hukumnya beriman kepada rasul? Hukum beriman kepada rasul adalah wajib ain. Wajib ain artinya kewajiban setiap individu, setiap kita, setiap manusia itu wajib beriman kepada para rasul, baik umat-umat terdahulu dan umat Rasulullah yang sekarang, dan semua manusia yang hidup di zaman sekarang ini sesungguhnya wajib beriman kepada para rasul. Karena itu adalah ajaran Islam yang benar, ajaran Allah yang benar. Nah, ini Allah jelaskan dalam surat Al-Fat ayat 13 ya, yang artinya barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah. Jadi makanya kita wajib beriman kepada Allah, kepada para rasul. Karena kalau tidak beriman, maka nanti ganjarannya dan balasannya ada di akhirat adalah akan masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Anak sekalian yang berbahagia, selanjutnya bagaimana cara kita mengimani para rasul? Yang pertama, tidak boleh membeda-bedakan. Ini Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Artinya kita nggak boleh membedakan para rasul yang terdahulu dan yang terakhir. Mereka semua 25 itu semuanya nabi dan rasul. Semua utusan Allah yang wajib kita imani, percaya, dan semua yang mereka bawa, mereka ajarkan adalah itu semua ajaran dari Allah. Hanya perbedaannya adalah cara pelaksanaan syariat yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, adalah untuk bertauhid hanya kepada Allah, beriman hanya kepada Allah. Itu yang dibawa oleh para rasul. Yang kedua, mengikuti ajaran-ajarannya. Ini pun Allah telah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 80. Yang artinya barang siapa menaati Rasul, di sini tekankan kepada menaati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, maksudnya maka sesungguhnya dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling, artinya tidak taat kepada Rasul, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Masya Allah. Jadi makanya wajib beriman kepada Rasul dan mengikuti seluruh ajaran Rasul yang Allah berikan kepadanya. Kita umat Islam ini kan yang kita ikutilah ajaran Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abi Thalib. Maka mukjizat Rasulullah Al-Quran. Maka sumber hukum Islam untuk kita umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Nah, itulah harus kita jalankan semampu kita. Selanjutnya sekalian, ini
nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Ya. Ada semuanya, ada 25 nabi rasul. Ya. Nabi Adam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Suaib, Nabi Ilyasa, Ishak, Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi Sulaiman, Nabi Zulkifli, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Yusuf, Nabi Suaib, dan Nabi Muhammad SAW. Ada 25 Nabi Rasul yang wajib kita imani dan kita ketahui. Berikutnya adalah sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul yang wajib, yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, sifat patonah. Patonah artinya adalah cerdas. Apa yang dimaksud dengan cerdas? Cerdas ini adalah dengan kemampuan otak yang dimilikinya, ya, seorang Rasul mampu menyelesaikan berbagai masalah, berbagai polemik yang terjadi. Beliau mampu karena kepatorahannya, karena kecerdasannya. Ya, itu adalah cerdas. Jadi selalu mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah. Itu adalah cerdas. Yang kedua, amanah. Amanah ini artinya terpercaya, dapat dipercaya. Ya. Nah, amanah ini adalah wajib disampaikan. Kita ini semua adalah amanah, titipan dari Allah, ya kan? Kemudian kalian juga mendapatkan amanah yang sangat luar biasa dari orang tua kalian. Kalian belajar, ya, ini adalah amanah dari orang tua kita. Maka wajib kalian belajar walaupun dalam keadaan masa pandemi seperti ini. Jangan menjadi alasan, menjadi malas nggak mau belajar karena sebab adanya pandemi virus corona. Jangan. Terus, dan sekarang ini sudah canggih. Ya, ada teknologi yang bisa memberikan solusi. Seperti sekarang ini kita kan, dengan teknologi yang canggih ini kita bisa belajar melalui daring, dari jarak jauh, melalui online dengan aplikasi digital, ya kan? Maka kalian harus tetap belajar karena adalah amanah dari orang tua dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sifat wajib bagi Rasul adalah siddiq, artinya jujur atau benar. Seorang Nabi Rasul adalah seorang yang ucapannya, tingkah lakunya selalu benar dan jujur, tidak pernah salah. Maka kita umatnya pun harus meneladani, mencontoh, harus berbuat jujur, berlaku jujur, baik ucapan, hati, dan perbuatan. Karena orang yang jujur, orang yang terbiasa jujur, Allah akan catat sebagai siddiqon, orang yang jujur. Sebaliknya, orang yang tidak jujur, orang yang berdusta, berbohong, karena keseringan dia berbohong pun akan Allah tulis menjadi kazaban, artinya masuk orang yang pendusta, pembohong. Nauzubillah min dzalik. Yang jelas, kejujuran akan membuahkan kebaikan yang positif, sedangkan kebohongan, dusta, ya, akan membuahkan hal yang negatif dan keburukan dan akan menyesatkan kita. Terakhir sekalian, sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, artinya menyampaikan. Jadi para nabi Rasul, mereka tidak pernah menyembunyikan wahyu Allah yang diberikan untuk sampai kepada umatnya. Tabligh ini
sering kita dengarkan ada tabligh akbar. Artinya acara penyampaian ajaran-ajaran agama dalam skala besar dan banyak yang mendengarkan dan menyimak, itu namanya tabligh akbar. Kemudian sifat mustahil. Nah, ini sifat mustahil pun ada 4. Tidak mungkin pada diri para nabi dan rasul itu 4 sifat ini. Pertama, baladah. Artinya apa? Bodoh. Tidak mungkin nabi dan rasul bodoh. Pasti Allah memilih mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius, orang-orang yang pintar. Walaupun mereka mungkin tidak belajar seperti kita. Lihat, Rasulullah mendapat julukan ummi, artinya orang yang tidak bisa membaca nulis. Tapi bukan berarti bodoh. Justru Nabi Muhammad cerdas, jenius, ya kan? Pikirannya tajam. Segala yang beliau sampaikan, yang Allah sampaikan kepada beliau, wahyu kepada beliau hafal di luar kepalanya. Itu artinya Rasulullah walaupun tidak belajar, tidak seperti kita, seperti kalian sekolah, tetap Rasulullah itu orang yang cerdas. Buktinya beliau mampu mengislamkan Jazirah Arab ketika itu. Dan sampai sekarang ya, Islam adalah agama yang terbesar di dunia ini. Karena Rasulullah adalah orang yang cerdas. Yang kedua, yang tidak mungkin ada pada Rasul adalah sifat khianat. Tidak dapat dipercaya, tidak mungkin, ya kan? Jadi nggak ada nabi rasul adalah berkhianat terhadap apa yang diamanahkan oleh Allah. Yang ketiga adalah kizib, artinya bohong atau dusta. Pun Rasulullah, para nabi dan rasul tidak pernah berdusta terhadap umatnya, dirinya sendiri, kepada Allah SWT. Dan yang terakhir adalah kitman, artinya menyembunyikan. Para nabi dan rasul tidak pernah menyembunyikan wahyu-wahyu yang Allah berikan kepadanya. Sekecil apapun kebenaran wahyu yang Allah berikan, pasti mereka sampaikan kepada umatnya. Jadi tidak mungkin mereka menyembunyikannya atau menyembunyikan kebenaran. Nah sekalian, Bapak rasa cukup sekian dulu pertemuan kita pada awal KBM di semester genap ini. Ya, ini ada kuis untuk kalian, yang siapa yang cepat mengerjakan dia yang memperoleh nilai yang terbaik. Siapa yang cekatan, siapa yang lebih dulu mengerjakannya, lebih cepat, dia akan beroleh nilai yang memuaskan. Nah ini kuisnya, lihat, siapa yang dapat mengerjakan setelah KBM sampai dengan jam 10 akan beroleh nilai tertinggi. Ya, bisa jadi 100 kalau jawabannya, tulisannya bagus, rapih, dan nanti ada sejarah singkatnya juga mengena, akan beroleh nilai 100. Jelas kalau dia mengerjakan di awal jam 10, dia akan mendapatkan nilai minimal 85. Ya. Yang kedua, siapa yang mengerjakan setelah jam 10 hanya mendapatkan nilai 50%. Ya, jadi itu kalau jawabannya bagus, tulisannya terbaca rapi. Tapi kalau misalnya tulisannya nggak bagus, acak-acakan, bisa jadi nilainya hanya di bawah 50. Nah, ini pertanyaannya. Pertama, A, tulis Quran surah An-Nisa dengan artinya. 2, tulis sejarah singkat Nabi Isa alaihissalam meliputi biodata. Siapa ayahnya Nabi Isa, siapa ibunya Nabi Isa, kapan dilahirkan, beliau di mana beliau berdakwah, nah, kemudian berapa tahun beliau berdakwah, kemudian ujian dan rintangan dalam berdakwah. Jadi ada ujian, rintangan yang dihadapi oleh Nabi Isa. Raja siapa yang melintanginya, yang melawan, yang menghalang-halangi dakwahnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, mukjizat yang diberikannya apa? Sebutkan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Selamat berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Terima kasih.
Mudah-mudahan pertemuan kita KBM pagi hari ini memberikan motivasi buat kita terus belajar dengan sungguh-sungguh kalian, dan sekalian semua memperoleh ilmu pengetahuan yang luas dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.